Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Sore hari ini kembali kita diberikan kesempatan untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Kita bersyukur karena Tuhan kita dahsyat dan hebat. Kita mau siapkan hati kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau Bapa kami yang baik yang sudah menyertai kami sampai hari ini Tuhan. Sehingga kami umat-Mu siap beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, sore hari ini Engkau akan melawat setiap kami. Bahkan umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, Engkau yang akan melawat setiap mereka. Sehingga kami boleh diberkati oleh ibadah kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita mau tinggikan Tuhan kita. Dia Tuhan kita yang hebat, Dia Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kerajaanmu kekal untuk selama-lamanya. Oh Yesus, tiada yang tertandingi. Kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Nyatakan bersama. Sungguh
Kerajaan-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami mau hidup bersama dengan Engkau di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu saat ini kami perlu Roh Kudus yang akan terus senantiasa menyertai kami, memenuhi setiap kami Tuhan, sehingga kami hidup kepada kebenaran demi kebenaran yang akan terus memurnikan hidup kami Bapa. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari katakan bersama, Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku,
Kerjakan kami oleh Roh-Mu yang kudus. Bekerjalah bagi kami saat ini. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembah-Mu, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, yes Lord. Amin. Menyembah-Mu, ku buka hati. Haleluya. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembah-Mu, oh ku buka hati untuk jamahan-Mu. Ini kami, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Ku buka hati. Bekerjalah Roh Kudus. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai Allah yang luar biasa. Engkau Tuhan kami yang terus membimbing kami, langkah demi langkah, sampai akhir daripada tujuan yang Kau sudah canangkan. Oh betapa mulianya, biar hati kami semuanya benar-benar menuju kepada sasaran yang terakhir, berjumpa dengan Kau, Juru Selamat kami, Penebus kami, yang membayar dosa-dosa kami. Kami dikuduskan, kami dibenarkan, bahkan kami dipermuliakan. Terima kasih. Berfirmanlah dan urapan-Mu berlaku untuk setiap pendengar yang mendengarkan. Terima kasih. Dan juga hamba-Mu Tuhan, sekaliannya diurapi dengan urapan yang sama. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya berkata bersama, amin. Shalom teman-teman yang kekasih dalam Kristus. Saya rindu supaya saudara tetap berada dalam Roh Kudus, dalam pimpinan Roh, dicerahi oleh Roh Kudus.
Sehingga engkau pun punya visi, bukan visi materi di dunia ini, tapi visi sorgawi. Gambar ini adalah gambar dari seorang rasul yang luar biasa, yaitu Rasul Yohanes. Dia menulis kitab Wahyu sebagai penutup. Selain dia menulis Injil Yohanes. Injil Yohanes berbeda dari Injil yang lain dalam hal, yaitu secara khusus Yohanes dipercaya untuk mengungkap keilahian dari Yesus. Saudaraku, orang ini orang khusus, saya katakan. Dia mempunyai visi yang hebat. Karena itu, saudaraku, iman kita itu hanya bisa murni kalau kita mempunyai penglihatan visi sorgawi. Hanya dengan visi sorgawi, maka iman kita benar-benar menjadi iman yang benar-benar murni, sejati, tanpa campuran. Ya, Yohanes adalah salah seorang murid yang tidak mati syahid. Semua yang lain mati syahid. Tapi orang ini khusus diberi suatu hak, sehingga dia tidak mati syahid. Ya, bahkan Alkitab menulis berulang-ulang sebagai murid yang dikasihinya. Dan ini dituliskan 5 kali. Ini bukan berarti karena dia sang penulis, lalu dia nulis semaunya. Bukan. Semua Alkitab itu diperoleh dengan inspirasi Allah sendiri. Roh Kudus yang menyuruh. Walaupun dia penulisnya, saudara, tapi dia sering menyembunyikan dirinya. Dan 5 kali ditulis sebagai murid yang dikasihinya. Kenapa dikasihi? Tentu ada sebabnya. Ya, karena dia betul-betul mentaati firman. Hari ini saya ingin menekankan betapa pentingnya sebagai orang percaya, saudara itu bergaul kental dengan firman Tuhan. Dan ini banyak orang Kristen tidak melakukan. Mereka memang cukup puas dengan menjadi anggota gereja, apalagi gereja yang terkenal, lalu punya kegiatan banyak, ya, lalu merasa saya sebagai anggota gereja yang luar biasa. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita menjadi anggota kerajaan dari Tuhan? Saudara, jangan sudah berkata bahwa Allah itu pilih kasih. Memang, saudaraku, Allah mengasihi semua manusia. Tapi tidak semua manusia dikasihi sama. Jelas. Saudara, karena Alkitab mengatakan dalam Amsal 8 ayat 17 berkata, Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Jelas. Jadi standar kasih Allah kepadamu tergantung engkau. Bagaimana sikapmu terhadap Tuhan? Bagaimana engkau dengar-dengaran apa enggak? Jadi jangan mempersalahkan Tuhan. Allah pilih kasih. Allah mengasihi semua manusia. Semua. Tapi derajat kasih Allah itu berbeda dari seorang kepada yang lain. Dalam perjanjian lama, ada seorang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Siapa itu? Itulah Daniel. Alkitab menulis, hai orang yang kekasih
Daniel disebut kekasih Allah. Kenapa? Mengasihi. Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, ini masalahnya. Apakah kita menuruti semua perintah Tuhan? Ada banyak orang dan kita semua sudah menurut, tapi sebagian, tidak full. Ya, kalau tidak cocok dengan kita berkata, wah, itu nggak cocok untuk saya. Nah, apakah kita mau menurut sepenuhnya segala perintah Tuhan? Perhatikan kata ini. Segala perintahku, segala. Seringkali kita mencotek, mengambil yang cocok dengan kita. Dan kita yang lain, perintah lain kita abaikan. Yohanes, kalau kita melihat memang lebih cepat tanggap daripada murid-murid lain. Tanggap apa? Tanggap firman. Walaupun dia ini murid yang paling muda. Ya, apa buktinya bahwa dia betul yang paling tanggap? Mari kita membaca dalam Yohanes 20 ayat 8 dan 9. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Iya, saudara, waktu ada berita dari Maria Magdalena yang menggegerkan murid-murid, aku ketemu dengan Yesus. Wow, berita itu tersiar, maka murid-murid lari. Dan sebagaimana kita tahu, Petrus adalah orang yang spontanitas. Dia cepat lari, ya. Tapi disusul oleh Yohanes karena masih muda. Sehingga Yohanes lebih dulu sampai di kubur. Dan begitu dia melihat, dikatakan ia, Yohanes, melihat dan percaya. Percaya apa? Percaya perkataan Tuhan bahwa aku akan bangkit. Tapi murid-murid yang lain masih meragukan. Ya, kenapa? Sebab selama itu mereka, lihat kata-kata ini perlu kita perhatikan. Mereka itu siapa? Ya, teman-teman dari penulis. Dan kalau dikatakan mereka, pasti sang penulis tidak termasuk. Kalau termasuk, dikatakan tentu kita. Ya, tapi sebab selama itu mereka belum mengerti. Jadi dengan melihat kubur kosong, langsung Yohanes itu mengerti isi kitab yang mengatakan bahwa Yesus harus bangkit. Dia mengerti. Jadi walaupun dia ini paling muda, namun paling cepat tanggap. Paling cepat mempercayai. Paling cepat mengerti. Wow. Ini saya rindukan kalau ada pemuda-pemuda yang mendengarkan khotbah ini. Saya rindu semua pemuda pada akhir zaman ini bisa lebih cepat menangkap daripada kami yang lebih tua. Saya harap ada muncul muda-mudi yang lebih yakin, lebih tanggap. Betapa indahnya kalau anak-anak saudara itu lebih baik rohaninya.
daripada Anda. Kapan bisa lebih baik? Kalau suka Alkitab, suka firman Tuhan. Oleh karena itu, waktu Yesus tersalib, maka murid-murid yang lain melarikan diri. Ya, bahkan Petrus yang sangat menonjol berkata bahwa kalau yang lain meninggalkan Tuhan, aku tidak. Ia pun lari. Bahkan ia menyangkal. Tapi lihat apa yang terjadi dengan Yohanes. Injil Yohanes 19 ayat 25-26 berbunyi, Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." ya, ini pesan Tuhan terakhir sebelum dia menghembuskan nafas. Dia melihat siapa? Dia melihat Maria, ibunya, dan juga teman daripada ibunya ini. Ya, namun ada seorang murid, dan murid itu tidak lain Yohanes, yang mendampingi Maria, ibu Yesus. Waktu saya baca ini, biar kita semua seperti Yohanes, mau berada dekat salib Yesus. Jangan kita melarikan diri dari salib Yesus. Yohanes nyatanya masih muda, tapi dia yang paling berani menyatakan, saya murid Yesus. Dia tidak beranjak dari dia mengiringi Yesus, melihat yang lain ketakutan. Tapi Yohanes berada dekat salib Yesus. Dengar pemuda-pemuda, betapa indahnya kalau engkau bisa berkata, aku mau dekat Yesus yang tersalib. Walaupun itu akan mengancam nyawaku, aku mau iring dia. Aku mau ikut dia. Aku tidak mau seperti teman-temanku yang lain yang tidak mau menderita. Tapi aku rela menderita karena Yesus. Waktu Yesus melihat Yohanes, Saku dan Maria, maka dia pesan, ya, dia berkata pada Maria, ibu, inilah anakmu. Bukan menunjuk pada dirinya, ini loh anakmu, ini juga Yohanes ini. Dan kalau sudah baca lebih lanjut dikatakan, sejak saat itu Yohanes menerima Maria. Sebagai apa? Sebagai mama. Untuk dia pelihara. Berada dalam tanggung jawab Yohanes. Saya tidak mengerti kenapa begitu ya. Karena mungkin Yusuf sudah mati. Mungkin. Karena di Alkitab nggak ada Yusuf itu. Waktu Yesus tersalib. Hanya Maria. Saudara. Dan waktu dia sudah berusia senja, mungkin kurang lebih hampir 90, ya, karena ini terjadi tahun Kaisar Domitian berkuasa, dan Kaisar itu berkuasa tahun 70 sampai 96. Yohanes tentunya saat itu, ya, kalau dihitung 70 saja, ya tahun 70, dan waktu itu Yohanes
tentu lebih muda dari Tuhan Yesus, ya, saudaraku, dia itu sudah usianya cukup lanjut. Dan disitulah di Pulau Patmos itu Yohanes mendapat suatu kesempatan untuk melihat penglihatan sorgawi. Dan apa yang pertama kali dia lihat? Yesus yang mulia. Nah, inilah hasil daripada iman yang murni. Begitu dia melihat Yesus, dia tersungkur. Ya, dia tersungkur karena kemuliaan Tuhan begitu rupa, membuat dia gentar, takut, sampai diangkat oleh malaikat. Ya, saudara, iman yang murni adalah iman yang melihat apa akhir dari iman itu sendiri. Namanya iman itu berarti melihat yang tidak kelihatan. See the unseen. Ya, seperti Musa dikatakan karena iman maka Musa itu seolah-olah melihat dia yang tidak kelihatan. Jadi dengan iman kita lihat Alkitab, kita kan tidak lihat sorga. Kita nggak lihat Yesus. Tapi oleh karena kita baca Alkitab, kita bisa membayangkan Yesus, sorga. Dan ini harus saudara alami. Supaya Anda itu bisa mempunyai hati yang kepingin pindah. Walaupun kita di dunia, tapi hati kita ke sana. Ya, kalau bisa itu jangan kita lebih terpaku di dunia. Banyak orang 90% duniawi, 10% sorgawi. Mestinya tidak begitu. Paling tidak 60% sorgawi, 40% duniawi. Karena kita masih hidup di dunia memang. Ya, Yohanes 5 ayat 44 ayat yang sering saya kemukakan dan ayat ini baru saya melihat celek gitu waktu saya pergi ke Malang melayani di gereja teman di sana, lalu datang ke rumah dari Dr. Daud yang sekarang memegang gereja di Malang. Dia seorang yang dipakai oleh saudaraku Alkitab dunia, ya, untuk sebagai salah satu penterjemah di situ, hebat, dan dia mempunyai Alkitab macam-macam. Waktu itu dia berkata, Pak Bekti, mau Alkitab yang mana tolong bisa diambil 3. Waktu itu saya lihat rak bukunya besar, isi macam-macam versi. Saya mulai tertarik dengan saat itu ya, suku English Standard Version. Nah, saya buka suku Injil Yohanes. Ya, dan saya ambil juga beberapa. Dan waktu saya pulang, saya pelajari Injil Yohanes. Saudaraku, dan saat itu saya melihat kata-kata ini baru saya tercelik. Dulunya dalam bahasa Indonesia berbeda, ya. Tapi coba kita baca ulang ayat ini, coba diulang-ulangi. Karena inilah kunci. Apa itu iman sejati? Tolong bacakan. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima kemuliaan seorang dari yang lain dan yang tidak mencari kemuliaan yang datang dari Allah yang Esa? Bahasa Indonesia katakan mencari hormat. Lebih baik diterjemahkan kemuliaan, doksa. Ya.
Saudaraku, bagaimana kamu bisa percaya? Kamu yang tidak mencari kemuliaan Allah. Jadi percaya kita itu tergantung dari pencarian. Jelas. Dan kata doxa itu akar katanya dari dokeus. Itu berarti dari memikir. Jadi kemana pikiranmu? Begitulah. Pikiranmu itu cari apa toh? Makanya Tuhan pernah bertanya pada murid-murid Yohanes yang mau ikut dia. Apa yang kamu cari? Apa toh? Kamu mau ikut aku? Kamu cari apa? Nah Tuhan juga tanya pada saudara, saudara cari apa toh? Ikut Yesus? Cari berkat di bumi? Wah salah sudah. Keliru besar. Ya, kalau nggak cari kemuliaan di dunia atau enak supaya kuat, sehat, kalau cuma itu, wah, salah besar. Kualitas iman kita itu tergantung dari apa yang kita cari. Nah, kita sudah terangkan juga ada 3 fase perjalanan iman. Pembenaran, pengudusan, pemuliaan. Dan ini terjadi dalam hidup Yesus waktu dia harus jadi contoh. Berakhir dengan apa? Dengan pengangkatannya ke sorga. Dia dimuliakan. Nah inilah yang harus menjadi tujuan kita. Dan iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman. Firman itu rema Allah. Yang khusus. Zaman dulu firman Tuhan itu disampaikan melalui pelbagai cara. Dan biasanya secara verbal melalui malaikat Tuhan. Ada kata malaikat Tuhan itu artinya itu Yesusku yang dalam bentuk malaikat. Atau malaikat-malaikat lain. Atau penglihatan. Mimpi. Dan para nabi. Ibrani 1 ayat 1 dan 2a berbunyi. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Iya, pada zaman dulu Allah itu bicara berulang-ulang dengan pelbagai cara. Seperti Tuhan bicara pada Raja Nebukadnezar melalui apa? Mimpi. Dengan Firaun, mimpi. Jadi orang-orang dunia dengan Abimelek, mimpi. Betul enggak? Jadi banyak itu melalui mimpi. Kalau bagi orang dunia. Ya. Tapi Tuhan itu dengan pelbagai cara. Pada akhir zaman, dia memakai cara ini melalui Yesus. Dan kita tahu Yesus itu sekarang sudah dinyatakan melalui firman. Karena firman Allah itu yaitu dari mulutnya Yesus. Firman itu Allah. Ya. Karena itu apa tosku? Jadi orang Kristen itu mesti apa? Nah ini loh yang jadi beban saya sebagai pengajar. Saya melihat banyak orang Kristen itu hanya beragama Kristen. Tapi tidak mau belajar kenal kepada Allah. Nah gimana saya bisa kenal Allah? Oh ini caranya kenali firman. Kenapa? Karena Yohanes 1 ayat 1 berkata, ya, pada mulanya adalah firman.
Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu Allah. Jadi kalau orang mau kenal Allah, coba study, belajar Alkitab. Nah ini banyak orang mungkin yang sudah tua berkata, sukar. Ya, saudara mau kenal apa enggak gitu. Karena itu ke gereja cuma senang mendengar kalau lelucon, cerita-cerita. Tapi kalau sudah bicara doktrinal, kalau sudah mulai tulisan-tulisan Alkitab, aduh berat. Yang gampang-gampang gitu loh, yang applicable gitu, yang bisa saya pakai di kehidupan sehari-hari. Loh, kok sehari-hari terus? Saudara ini mau masuk surga atau gimana? Nah ini saya sedih. Karena ini suara ini saya banyak dengar. Kok firman Tuhan ini terlalu berat? Makanan keras. Dan memang kalau makan sesuatu yang keras itu lebih enak yang di jus. Diproses dulu. Ya, gampang nelannya. Nah itu sebab kita malas mengunyah. Kita itu harus belajar seperti apa yang saya tuliskan, Kristen lembu, Kristen domba, apa itu? Merenungkan, mengunyah firman. Lihat itu binatang-binatang itu, dia itu mengunyah berjam-jam. Ini loh yang saya rindukan itu, mau majulah menjadi orang Kristen. Jangan cuma datang ke gereja dengar. Tapi saudara ini juga di rumah itu merenungkan. Kitab Mazmur itu berkata, berbahagialah orang yang merenungkan. Bukannya mendengar, tapi yang merenungkan. Merenungkan itu artinya diulang-ulang. Ya, binatang-binatang itu ada istilah namanya ruminating. Ruminating itu memamah biak. Habis ditelan, dikeluarkan lagi. Dikunyah lagi, ditelan lagi, dikeluarkan lagi, dikunyah lagi. Lihat dari rumput bisa jadi daging. Itu coba saudara sebagai manusia bisa enggak? Kenapa enggak bisa? Ya karena kita enggak memamah biak. Ya diuraikan. Rumput itu kan sulit diuraikan, selulosa. Ya, firman Tuhan sama bukan? Sukar. Sukar. Sukar bagi orang yang tidak cinta. Nah disinilah ukuran Tuhan itu. Saudara cinta Tuhan enggak? Kalau cinta Tuhan, cinta firman. Kenapa? Karena firman inilah yang menguduskan saudara. Nah ini yang saya rasanya Tuhan. Ayo toh Roh Kudus terangi toh anak-anak Tuhan. Supaya mereka itu bukan hanya cuma dengar. Tapi mau dikuduskan. Dan dikuduskan oleh siapa? Oleh firman. Coba kita baca Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu itu kebenaran. Kenapa begitu? Sebab hanya melalui firman ya sudah akan baru timbul namanya roh takut
akan Tuhan. Dan kalau sudah takut akan Tuhan, itu tanda mengenal Tuhan. Dua ini tidak dapat terpisah. Itu seperti mata uang yang punya dua sisi. Takut akan Tuhan, pengenalan akan Allah. Kenapa orang takut? Karena kenal Allah. Jadi dua perkara inilah yang membuat imanmu itu bisa murni nantinya. Jadi engkau tidak mau berbuat dosa bukan oleh karena aturan gereja. Bukan. Tapi karena engkau kenal siapa itu Allah. Oleh karena kenal engkau punya roh takut akan Tuhan. Nah coba kita baca Amsal 2 ayat 1 sampai 5. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Ya, jadi kalau begitu banyak orang belum mencapai yang akhir ini, pengenalan. Karena itu apa kata Paulus? Yang kukehendaki apa? Mengenal Dia. Itu mesti kita kejar. Sayang, bagaimana saudara bisa kenal Tuhan? Ada tahapnya. Tahapnya yaitu pertama, sifat kita lebih dulu harus seperti anak. Mau diajar. Nah ke gereja nggak mau belajar, aku sudah tua. Loh, tua ya balik jadi anak gitu loh. Dalam arti hatimu itu loh, mau dididik. Lihat aja orang-orang di dunia. Ya, pernah ditayangkan sudah usia 80 tahunan masuk universitas. Loh. Kenapa? Mau belajar. Halo, ini saya menggugah ya. Bagi yang tua-tua, yang kata, saya sudah tua Pak Bekti, enggak ngerti. Loh, kok enggak ngerti? Apa Tuhan enggak bisa membuat Anda bisa mengerti? Kan bisa. Kalau sudah percaya. Nah kalau enggak percaya, enggak bisa. Allah itu memberi penolong, Roh Kudus. Itu tutor kita yang siap tiap waktu bahkan. Karena itu kalau sifatmu seperti anak, engkau lebih dulu menerima. Jangan menolak firman, ini enggak cocok. Terima dulu. Lalu apa sih? Simpan. Halo. Ya, oma-oma. Apa yang kau simpan yang enggak lupa? Biasanya apa? Surat utangnya orang. Itu dibawa mati. Wah, itu belum bayar aku. Ya, kok bisa ingat? Kenapa? Karena disimpan. Dan bukan hanya disimpan, diperhatikan. Memperhatikan. Kenapa memperhatikan? Karena penting. Nah kalau sudah memperhatikan, mencenderungkan. Ini berarti mulai fokus. Nah kalau sudah mencenderungkan, itu berseru, doa, Tuhan aku gak ngerti. Dengar, ya jikalau engkau berseru pada pengertian. Masa toh Allah yang berkuasa itu tidak bisa membuat engkau bisa ngerti walaupun sudah tua. Walaupun mungkin
tidak sekolah tinggi, bisa nggak? Bisa. Buktinya para nelayan akhirnya juga ngerti kok. Ya, gembala tidak sekolah tinggi, ngerti. Nah, lalu engkau ini berseru sampai menunjukkan suara ya. Itu hanya fokusku sampai engkau mencari. Mencari apa? Seperti emas, seperti perak. Wah, kalau di gereja, yuk minggu depan nanti ada undian 1 kilo emas. Wah, bangun pagi-pagi. Kok bisa? Ya hatilah, mau apa enggak mencari. 1 kilo emas, waduh, ya gereja masih tutup, sudah antri. Sudah. Halo, bagaimana sikap kita? Nah, takut akan Tuhan ini saya tulis, ini pendorong. Ya, ada dorongan supaya saudara ini bisa kudus. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Bagaimana bisa sempurna? Kekudusan itu artinya murni, makin murni. Bagaimana iman kita ini bisa makin murni? Ya ini, cuma ini, takut akan Allah. Kalau engkau tidak takut akan Allah, gak bisa murni. Gak bisa. Kan itu banyak orang masih gak benar soal duit. Nah gitu mau imannya murni, gimana? Kan gak ada orang lihat. Saudaraku, justru saat tidak ada orang lihat itulah engkau diuji. Saya sudah ceritakan waktu saya diajak-ajak untuk ke Korea. Padahal saya sudah pernah ke Korea. Tapi ada anggota kita yang belum pernah ke luar negeri. Dia kata, ayo toh temani saya. Oke deh. Ya. Dia lebih muda, waktu itu, waktu capek saya, dia Pak Bekti, saya keluar dulu ya, karena sekamar. Dia jalan-jalan untuk lihat-lihat gitu. Dan disitulah begitu saya di kamar, lalu bel datang. Kring. Hello, are you alone? Apakah kamu sendirian? Ya, aku wanita cantik, bisa nemeni Anda. Waduh, teman lagi pergi, baru pergi. Ya, itu loh godaan datang itu. Itu kalau nggak takut akan Tuhan, waduh, gimana? Ini di luar negeri siapa yang lihat? Saudaraku, kita mesti menyempurnakan kekudusan di mana? Dalam takut akan Allah. Engkau percaya Tuhan hidup, Tuhan punya mata, tapi enggak takut akan Allah. Nah, coba kita lihat. Saya sudah terangkan, ada 3 fase: pembenaran, pengudusan, pemuliaan. Apa itu pembenaran? Kapan kita dibenarkan? Sudah lihat di situ? Oleh percaya menerima Tuhan Yesus. Ya, waktu engkau menerima Yesus sebagai Tuhan, posisimu itu sudah benar di mata Allah. Secara posisi, positional, ya. Jadi secara posisi engkau sudah benar, ya. Tapi secara posisi, belum secara praktikalnya.
Nah, untuk ini kita perlu masuk pengudusan. Nah, dalam pengudusan ini, kita mesti adakan satu yang progressive sanctification. Dari mana bisa progres? Oleh karena dorongan roh, takut akan Tuhan, mendorong supaya kita bisa sempurna, mencapai tujuan kemuliaan. Apa itu kemuliaan? Pengubahan tubuh. Nah, itulah sebabnya nanti satu kali sudah akan rapture. Sama dengan Yesus, naik ke sorga. Ya, memakai tubuh kemuliaan. Karena itu waktu saudara berjalan, berlari dalam iman, pikiranmu mesti berkata, aku mengarahkan diri kepada apa? Panggilan yang tinggi, high calling, ya, heavenly calling, itu yang dikatakan Paulus, ya, panggilan tinggi, panggilan sorgawi. Nah, sekarang kita melihat jalan hidup Yusuf. Nah, ini yang ditempuh oleh Yusuf, ya, pengudusannya, progresifnya itu. Oleh karena pilihan Yusuf, dia pilih apa? Mengikuti terus pimpinan roh dalam jalan kebenaran. Walaupun, nah ini mesti di garis bawah ini, walaupun harus menderita, tapi dia bertahan. Nah, bisa tidak saudara itu ikut Tuhan, bertahan? Kenapa bisa bertahan? Karena punya visi. Visi apa? Kemuliaan. Kenapa seorang dokter kok mau bedah mayat tengah malam? Waduh, tengah malam. Apalagi di situ banyak setannya. Dilihati ya. Nah, kenapa kok mau bertahan? Ya karena punya visi, punya tujuan. Saya nanti jadi dokter. Nah, kalau sudah ikut Tuhan tidak punya visi kemuliaan ini, sudah nggak bisa bertahan. Nah, inilah iman yang murni. Kenapa? Karena Yusuf itu mempunyai pikiran, saya tulis di atas itu alam pikirannya, aku ingin mencapai hidup seperti nenek moyangku Abraham. Kalau sudah baca Kejadian 24, Abraham sudah tua, dia diberkati dalam segala hal. Nah, itu yang mau dicapai oleh Yusuf. Dia mau jadi sama seperti nenek moyangnya. Ya, karena itu kalau sudah baca Alkitab, coba saudara ingin seperti itu Rasul Paulus, seperti Daud, gitu. Ya, jangan mau seperti aku mau seperti orang kaya di dunia yang paling ngetop. Ya, di dunia saja engkau bisa mulia. Setelah itu habis. Coba seperti yang ditulis di Alkitab. Dahsyat. Mengapa dari 12 anak Yakob ini Yusuf disebut yang teristimewa? Ini seperti Yohanes yang dikasihi. Kalau Yusuf yang teristimewa. Kejadian 49 ayat 26. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Iya, Yusuf yang teristimewa. Loh, kenapa kok istimewa? Tentu ada sebabnya, seperti Yohanes. Kenapa Yohanes
yang paling dikasih Yesus. Ya istimewa. Ini. Nah untuk mengerti ini, ya ini perlu, nah ini namanya penyelidikan, yaitu belajar itu. Ya, kalau sudah ada yang berikut ini mungkin yang gini-gini aku nggak perlu. Yang penting itu dapat berkat. Berkat itu nyusul. Ya, nah saya beri gambar-gambar begini. Ini kalau sudah begini, aduh ini kok nggak mudeng gitu ya. Nggak ngerti saya. Coba sudah melihat garis timeline dari Abraham yang paling atas itu, yang putih. Ya, Abraham lahir, lalu 75 tahun dia menerima perjanjian Tuhan. 100 tahun digenapi perjanjian itu. Apa? Ishak lahir. Dia matinya umur 175, Abraham wafat. Ya, jelas ya. Sekarang umur 100 ini. Nah, mulai dari 100 ini. Dari 100 ini Ishak lahir. Ya, Ishak lahir. Umur berapa Ishak itu menikah? Umur 40 tahun. Nah, umur 40. Sekarang umur berapa dia baru punya anak? Umur 60. Ya, minggu lalu saya sudah terangkan ini. 60 tahun dia punya anak. Dia matinya umur 180. Jadi umur 60 tahun Yakob lahir. Nah itu ke bawah sekarang. Yakob lahir, ya. Yakob umur 0 di situ. Ya, lalu Yakob ini matinya umur 147. Ya. Nah sekarang yang saya mau ketengahkan ini tulisan paling atasku. Abraham bersama Yakob 15 tahun. Ya. Karena waktu umur 160 tahun Abraham tunjukkan itu 160, ya, Yakob lahir. Jadi Abraham sempat kumpul dengan Yakob ini 15 tahun. Dari 160 Yakob lahir, matinya 175. Jadi waktu Abraham mati, Yakob itu sudah remaja. Berarti apa, Yakob ini bersama Abraham 15 tahun. Berarti juga Yakob menerima impartasi firman, ya, secara oral memang, secara omongan verbal dari Abraham dan dari Ishak. Jadi Yakob ini menerima perkataan Tuhan dari Abraham dan dari Ishak. Karena itu kalau kita memperhatikan kronologi Abraham, Ishak, Yakob, Yakob masih sempat hidup bersama Abraham 15 tahun. Sehingga Yakob ini menerima firman dari kakeknya maupun ayahnya. Ya. Nah, kalau Yakob menerima dari Abraham, wah ini first hand ini, ya, pendengar pertama artinya, dan juga mendengar dari Ishak, pendengar pertama juga. Sekarang dia pasti turunkan kepada anaknya Yusuf. Nah, dari 12 anak Yusuf yang menaruh perhatian paling perhatian kepada firman Tuhan dari saudara-saudara yang lain. Sehingga apa? Sehingga roh takut akan Tuhan dalam diri Yusuf paling kuat. Nangkap ya? Kenapa begitu? Nah, fakta ini yang saya ketengahkan nanti,
Ini ternyata memang begitu. Nah, ini seperti yang dilakukan Rasul Yohanes. Dia paling muda, tapi paling bisa nangkep. Dan paling bisa menghayati ucapan itu. Nah, coba kita baca Kejadian 37 ayat 1-4. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri anaknya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf ialah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Waduh, dia dibenci oleh 10 saudaranya yang lebih tua. Gambar ini Yusuf pakai pakaian dan itu adiknya. Ya, Benjamin, ya. Saudara, kalau kita melihat ini, buah pertama dari takut akan Tuhan yang ada pada diri Yusuf itu adalah membenci kejahatan. Amsal 8 ayat 13 berkata, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Nah, makanya Yusuf ini beda dengan saudaranya yang lain. Kenapa? Karena dia nangkep firman dari ayahnya, yang tentu dari kakeknya, ya, dari kongconya Abraham, disalurkan lewat Yakub. Yusuf menyampaikan kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Kenapa? Ya, karena dia benci kejahatan. Wow, ini resiko. Kalau kita membenci kejahatan, kita bisa dibenci sama yang suka kejahatan. Ini namanya menderita karena kebenaran. Nah, saudara yang cinta kebenaran pasti menderita. Tapi Tuhan berkata dalam Injil Matius 5 ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Iya, bahkan 2 Timotius 3:12 berkata, bahkan setiap orang yang mau beribadah kepada Allah akan terkena aniaya. Loh, ini perkataan Tuhan. Tapi apa kata Tuhan? Berbahagia orang yang dianiaya sebab kebenaran. Bukan dianiaya sebab nyopet. Wah, ya, itu bukan bahagia. Berbahagia mereka yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Jadi ingat, Yusuf dan kita, setiap orang yang mau hidup menurut firman Tuhan, saudara pasti mengalami namanya aniaya, penderitaan. Tapi surat 1 Petrus 1 ayat 7 itu namanya pencobaan yang dari luar. Itu justru memurnikan imanmu. Nah, Yusuf nanti ngalami pemurnian. Oleh karena apa? Karena dibenci. Itu dasarnya.
Karena itu saya perhatikan, saudara yang kadang dibenci bukan oleh siapa, saudara seiman. Loh, nanti saudara berkata, loh dia kan pendeta. Loh, pendeta bukan berarti kelasnya lebih tinggi. Ini saudara mengerti loh ya, jemaat Tuhan. Nah, pendeta kok gitu ya? Loh ya ada. Jangan heran. Tapi ingat, kalau engkau mau, engkau akan luar biasa. Yesus justru kena ya penderitaan oleh siapa? Imam, kepala, imam-imam, orang-orang beragama. Betul tidak? Justru itu seperti api yang memurnikan iman kita. Karena itu marilah kita mau berkata, aku mau tetap percaya Tuhan. Walaupun lewati lembah air mata, aku mau tetap percaya. Karena firman-Mu itu ya dan amin adanya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Mari kita mau berdiri bersama. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Seorang pendeta yang luar biasa, Watchman Nee, dia berkata, marilah kita membajak dengan satu tangan kanan kita membajak mengarah ke depan, dan satu tangan kirimu engkau ambil sapu tangan untuk menghapus air matamu. Itulah fakta hidup. Fakta hidup orang Kristen yang benar. Memang banyak air mata. Namun dalam hatinya ada sukacita. Nah itu luar biasa. Memang benar ada penderitaan. Tapi ada sukacita. Harapan. Harapan untuk mulia. Ini yang harus kita pegang. Dengan kita berkata, aku mau tetap percaya. Apapun yang terjadi. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya.
percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Mari kita mau berdiri, nyanyikan dengan iman-Mu ya Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang harus mengeluarkan banyak air mata. Bukan oleh orang lain, kadang-kadang oleh suami, oleh istri, oleh menantu, oleh mertua. Engkau tetap berkata, ya Tuhan, aku mau tetap percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu, firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Katakan kemenangan. Kemenangan, kemenangan sudah Kau. Sekali lagi, kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Suarakan ikrarmu pada Tuhan. Berikrar bahwa Engkau mau setia. Ya Tuhanku, biar kami mau tetap setia sampai akhir. Kami puji nama-Mu, ya Roh Kudus. Penolong kami. Ya Roh Kudus, sertai kami, dan kami pasti kuat, pasti kuat.
kemuliaan-Mu, kemuliaan. Glory, glory. Dan biarlah visi kemuliaan ini terpampang di depan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Di samping visi mereka akan Engkau Yesus yang tersalib, yang memberikan mereka kekuatan untuk juga Tuhan bertahan, karena Engkau lebih dahulu menderita jauh lebih berat. Biar visi ini tetap kami sekalian punyai. Dengan itu kami tetap akan melaju terus dan terus Tuhan. Kami mau berlari-lari mencapai tujuan kami. Panggilan Allah yang paling tinggi, panggilan sorgawi yang memberikan kami sukacita yang kekal selama-lamanya. Sehingga kami dapat berkata penderitaan kami yang ringan sementara tidak punya arti dibandingkan dengan kemuliaan-Mu yang kekal selama-lamanya. Dan biar ini kami tanamkan dalam hati kami dan berikan kami semua kekuatan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat semua pelayan-Mu hari ini. Tuhan, WL maupun singers, maupun pemusik yang menyertai hamba-Mu. Berkati semua Tuhan pendoa yang mendoakan. Berkati semua anak-anak-Mu, keluarga mereka. Tuhan berkati juga pemerintahan kami. Berkati hamba-hamba-Mu. Tuhan supaya kami sekalian mempunyai mata yang tetap melihat ke depan, melihat kemuliaan-Mu. Dan sebentar kami akan menerima berkat-Mu. Kami tadakan tangan kami. Terimalah berkat-Mu daripada Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari sampai Maranatha Dia datang kembali. Dan setiap kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati Anda sekalian. Amin. Takkan ku takut menjalani hidupku, sebab janji firman-Mu, Kau selalu bersamaku. Takkan ku gentar walau badai menerpa, sebab bersama-Mu Tuhan ku hadapi semua. Gunung batu keselamatanku, Allah yang ku percaya dalam setiap langkahku. Sebab itu ku selalu bersyukur, ku angkat tangan tinggikan nama-Mu. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Hai Sobat Nambah, ikuti terus ya ibadah Nambah online setiap minggu jam 10 pagi di YouTube Nambah Kids Church, atau jam 11 siang di IGTV @nambahkc. Yuk bersukacita bersama. God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande, atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja,
Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000. Untuk mengikuti ibadah offline di gereja, jemaat dapat mendaftarkan diri di link berikut ini. Silakan mengisi data diri dan mengikuti protokol yang sudah ditentukan.